Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Putra Apriyadi SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah ini, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Muhammad Farijah Ramadhan Hasibuan dari kelas Gizi B Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya Rizky akan mempresentasikan mini riset kami yang berjudul Kehidupan Gizi dan Perilaku Sehari-hari Masyarakat Pesisir. Selanjutnya kita masuk ke slide pertama, yaitu latar belakang. Masyarakat pesisir memiliki keterkaitan erat dengan sumber daya laut yang melimpah seperti ikan dan hasil laut lainnya. Sayangnya, kondisi sosial ekonomi mereka masih tergolong rendah sehingga berpengaruh besar terhadap pola konsumsi makanan dan status gizi mereka. Berdasarkan wawancara kami dengan tokoh masyarakat setempat, Pak Hendra, diketahui bahwa banyak warga belum memenuhi pentingnya gizi seimbang. Akibatnya mereka berisiko mengalami masyarakat kesehatan seperti gizi buruk dan stunting, terutama pada anak-anak. Hal inilah yang menjadi latar belakang kami melakukan penelitian kecil ini, dengan harapan bisa memberikan gambaran awal mengenai bagaimana masyarakat pesisir memenuhi kebutuhan gizinya sehari-hari. Lalu masuk ke slide selanjutnya, yaitu tujuan dan masalah. Penelitian ini berangkat dari satu pertanyaan utama, yaitu bagaimana kondisi gizi dan perilaku makan masyarakat di wilayah pesisir. Tujuannya adalah untuk menggambarkan pola konsumsi makanan serta pemahaman mereka terhadap konsep gizi seimbang. Dari wawancara dengan Bu Rini, seorang ibu rumah tangga di desa tersebut, kami menemukan bahwa konsumsi ikan cukup tinggi, namun konsumsi sayur dan buah masih sangat minim. Selain itu, kami juga ingin melihat upaya penyuluhan gizi yang sudah dilakukan di desa tersebut dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu metode penelitian. Dalam mini riset ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Artinya, kami berusaha memahami secara mendalam kondisi nyata yang terjadi di lapangan melalui pengamatan dan wawancara langsung. Proses pengumpulan data dilakukan di Desa Bagan Percut, yaitu salah satu desa pesisir yang masyarakat mayoritas bekerja sebagai nelayan dan buruh harian. Wawancara dilakukan terhadap 5 orang warga yang terdiri dari nelayan, ibu rumah tangga, dan kader kesehatan. 2 informan utama kami adalah Pak Hendra selaku tokoh masyarakat dan Bu Rini seorang ibu rumah tangga. Mereka memberikan gambaran langsung mengenai kebiasaan makan, akses pangan, dan pandangan mereka terhadap makanan bergizi. Observasi juga kami lakukan untuk melihat langsung jenis makanan yang dikonsumsi, cara pengolahannya, serta kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Jadi, dari latar belakang hingga metode ini bisa kita lihat bahwa masyarakat pesisir sebenarnya memiliki potensi pangan laut yang luar biasa. Namun pemanfaatannya masih belum optimal karena kurangnya edukasi gizi dan kendala sosial ekonomi. Di bagian selanjutnya kita akan bahas wawancara yang menunjukkan hasil kondisi ini secara lebih spesifik. Baik, sampai di sini saya sudah menjelaskan mulai dari latar belakang, tujuan penelitian, hingga metode yang kami gunakan dalam mini riset ini. Selanjutnya, rekan saya Rizky akan melanjutkan pemaparan mengenai hasil wawancara yang kami lakukan di lapangan, serta pembahasannya lebih lanjut. Untuk ini, saya persilahkan kepada Rizky, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Farijal yang sudah memaparkan bagian awal presentasi ini. Selanjutnya, saya Rizky akan melanjutkan dengan menyampaikan hasil wawancara yang kami lakukan di lapangan. Dari hasil wawancara kami, dapat disimpulkan bahwa masyarakat pesisir masih mengalami keterbatasan dalam akses terhadap pangan gizi.
Sebagian besar warga hanya mengandalkan ikan dan nasi sebagai makanan pokok sehari-hari. Konsumsi sayur dan buah masih sangat minim, bahkan hanya dikonsumsi saat ada acara tertentu atau jika memang sedang tersedia. Menurut Bu Rini, belum ada penyuluhan gizi yang rutin dilakukan oleh Puskesmas atau pihak terkait. Hal ini membuat masyarakat hanya tahu sekilas tentang pentingnya protein, namun belum memahami tentang karbohidrat kompleks, lemak sehat, maupun vitamin dan mineral. Selain itu, hambatan lain yang ditemukan adalah faktor ekonomi dan tingkat pendidikan. Banyak warga yang merasa bahwa makanan bergizi identik dengan mahal, sehingga mereka tidak berani mencoba selain makanan yang sudah biasa dikonsumsi. Pembahasannya, berdasarkan hasil tersebut, dapat kita simpulkan bahwa masyarakat pesisir sebenarnya memiliki potensi besar untuk hidup sehat, terutama karena ketersediaan ikan laut yang kaya protein. Namun sayangnya, informasi tentang gizi seimbang masih sangat terbatas. Penyuluhan yang dilakukan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan belum disesuaikan dengan budaya serta bahasa lokal, sehingga kadang sulit dipahami. Disinilah peran penting kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat seperti Pak Hendra. Mereka bisa menjadi perantara dalam menyampaikan edukasi gizi secara efektif dengan bahasa yang lebih membumi dan sesuai dengan keseharian warga. Diperlukan intervensi berkelanjutan, bukan hanya satu kali penyuluhan, agar perilaku konsumsi dan kebiasaan makan masyarakat bisa berubah secara perlahan. Kesimpulan dari mini riset kami menyimpulkan bahwa kondisi gizi masyarakat pesisir masih memerlukan perhatian serius. Akses terhadap pangan bergizi memang penting, namun pengetahuan dan edukasi tentang gizi seimbang jauh lebih krusial agar masyarakat bisa memiliki makanan yang tepat meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Jumlah responden dalam mini riset ini terbatas, namun hasil ini mampu memberikan gambaran awal tentang gizi di daerah pesisir, terutama menyangkut pola makan dan penyuluhan yang belum merata. Oleh karena itu, kami menyarankan agar penyuluhan gizi dilakukan secara rutin dengan pendekatan yang lebih interaktif, sederhana, dan sesuai dengan budaya. Penutup, demikian presentasi mini riset ini dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa riset ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi jumlah responden maupun waktu pelaksanaan. Namun kami berharap hasil ini dapat menjadi bahan pertimbangan awal bagi upaya perbaikan gizi masyarakat pesisir di masa depan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, kami dengan senang hati akan menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.